Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqaa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Di tauhid itu ada pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan iman atau spiritualitasnya manusia. Misalkan saja bulan yang lalu dibahas mengenai mahabbatullah, mencintai Allah. Orang itu kalau punya rasa cinta, maka orang itu bergerak. Aslul amal kulluha huwa al-mahabbah. Asal dari semua gerakan manusia ini, mobilisasi manusia itu karena punya rasa cinta. Ya tergantung apa yang dicintai itu. Sebagai orang yang beriman, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada kebenaran, maka jam 3:30 sudah siap-siap mau ke masjid, bergerak, dan seterusnya. Sudah dibahas bulan yang lalu. Agak beda. Khauf, rasa takut. Ini juga sama menurut saya, bahwa orang itu kalau punya rasa takut kepada Allah, itu adalah modal. Modal menjadi orang baik. Kalau kata masyarakat itu, masyarakat ini carut-marut, tidak karu-karuan, banyak orang bohong, banyak orang menyalahgunakan, banyak orang korupsi, karena nggak punya rasa takut sama Allah. Nah begitu. Maka di sini yang dibahas adalah penjelasan mengenai khauf, takut ya. Apa sih takut itu? Khauf itu sautullah yasuqu bihi ibadahu ilal ilmi wal amal liyanalu bihi al-qurba minallahi ta'ala. Rasa takut itu adalah ibarat cambuk, cemeti, pecut. Ibarat itu yang dipakai oleh Allah itu untuk menyambuk hambanya. Nah kalau hambanya Allah, makhluk Allah yang lain, ketika dipukul, dipecut, lari. Kalau orang Islam larinya kemana? Ilal ilmi wal amal. Larinya ke ilmu dan amal, amal kesolehan. Lalu ilmu dan amal tadi dipakai apa? Dipakai mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi ibaratnya itu adalah dalam kitab yang berbeda dijelaskan bahwa takut itu ibarat orang dicambuk, orang itu lari kepada ilmu dan amal, lalu ilmu dan amalnya tadi dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah khauf, takut ya. Oh kalau begitu orang takut itu lari mas? Iya, tergantung yang ditakuti. Kalau takut kepada Allah, lari mendekatkan diri kepada Allah. Kalau takut pada selain Allah, menjauh. Man khafa syai'an haraba minhu, wa man khafa Allaha haraba ilaihi.
Siapa yang takut sesuatu, lari dari sesuatu yang ditakuti itu tadi, menjauh. Tapi yang siapa yang takut sama Allah, maka orang itu lari mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara mendekatkan dirinya kepada Allah? Yaitu dengan ibadah sebanyak-banyaknya. Itu menunjukkan rasa takutnya sama Allah. Ini sudah beberapa hari ada gangguan di tenggorokan. Karena tidak pernah minum es. Ya qadarullah. Akhirnya. Jadi itulah bedanya bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan dan saya. Maka yang harus ditonjolkan sebagai orang beriman adalah takutnya kepada Allah. Kalau takutnya kepada Allah itu sangat menonjol, bisa menghasilkan amal-amal soleh, ibadah-ibadah dan seterusnya. Ya, pada umumnya orang tidak ibadah misalkan begitu ya, tapi karena rasa takutnya kepada Allah tinggi, orang itu serius beribadah. Banyak orang misalkan tidak jujur, lalu karena orang punya rasa takut sama Allah, lalu orang itu jujur dan seterusnya. Maka takut kepada Allah itu menghasilkan sama-sama larinya, lari kepada mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Tapi kalau takut selain Allah itu menjauh. Qala Abul Qasim Al-Hakim, man khafa syai'an haraba minhu, wa man khafa Allaha haraba ilaihi. Siapa yang takut kepada Allah, maka orang itu lari mendekatkan diri kepada Allah. Lalu orang siapa yang takut kepada selain Allah, maka orang itu menjauh. Nah, ternyata khauf dalam kitab tauhid tadi, rasa takut itu ada macam-macam. Ini saya pernah khutbah Jumat menerangkan ini, ada yang agak salah paham. Jadi saya uraikan dulu ya. Pertama, takut itu aspeknya adalah tabi'i, nalurianya manusia. La yunafi kamal imani wa la yunafi kamal tauhid. Orang yang punya rasa takut secara tabi'i, naluriah, itu tidak mengurangi kesempurnaan imannya kepada Allah dan juga tidak mengurangi kesempurnaan tauhidnya kepada Allah. Saya ulangi, takut yang pertama itu tabi'i, nalurianya manusia. Misalkan di depan kita itu ya ada binatang yang mau menerkam kita, takut kita, lari. Boleh Pak? Boleh lah, kalau tidak lari dilawan kira-kira diapakan kita? Capok sedikit. Ya. Nah, itu binatang buas yang besar, raja hutan, misalkan begitu. Naudzubillah min dzalik, lari. Ada satu orang tidak salah, tidak dosa, lalu karena salah paham saja mau ditawur 5 orang, mau didatangi, takut lari, tidak apa-apa. Itu tidak mengurangi iman dan itu tidak mengurangi tauhid. Nabi juga melakukan itu, dan itu boleh-boleh saja. Hampir semua makhluk Allah punya rasa takut yang model ini, ya, terutama manusia. Kalau jangan telisik, mudah-mudahan nanti dibahas bulan berikutnya. Bulan berikutnya itu tawakal. Tapi jangan salah paham, tawakal itu bukan pasrah, wah. Terus pasrah apa? Bongkok. Jadi wong Jawa itu apa? Pasrah bongkok. Bongkok akhirnya. Tidak ada penjelasannya. Tawakal itu kalau benar orang itu menjadi punya pikiran yang produktif, punya pikiran yang positif. Tapi kalau salah memahami makna dari tawakal, ya itu nanti boleh masuk nih ajaran Islam itu begitu. Seperti ini, takut, ya, takut yang pertama tadi tabi naluriah. Nah, di kitab tauhid itu diberi contoh takutnya manusia kepada manusia yang lain, lalu yang takut ini lari. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa melihat di surat
28 ayat 20 dan 21. Itu ceritanya Nabi Musa itu, Pak. Nabi Musa dengan Fir'aun itu punya cerita banyak di dalam Al-Quran. Nah, ini kaitannya dengan takutnya Nabi Musa kepada tentaranya siapa? Fir'aun. Nabi Musa itu dalam historisnya, sejarahnya, mulai dari bayi yang ngopeni siapa? Diopeni di rakyat jelata atau diopeni di istana negara? Istana. Jawabannya? Istana. Di istana. Istana Fir'aun maksudnya ya, jangan keliru ya. Nah, kira-kira orang yang diopeni mulai dari kecil di istana negaranya raja itu dengan anak rakyat, makannya beda nggak? Beda. Nutrisinya beda? Beda. Tiap hari fitness nggak kira-kira? Nah, itulah sehingga secara fisik Nabi Musa itu kuat, ngantem orang sekali saja Mati. Mati ya. Ada banyak keterangan itu. Nah, ini Nabi Musa disuruh mendakwai bapak angkatnya itu Fir'aun. Padahal mulai kecil yang ngopeni ya Fir'aun. Ya, dihanyutkan di sungai sama ibunya. Terus yang nemu siapa? Bu Fir'aun. Ya, nah, ini ada cerita di dalam surah 28 ayat yang ke-20. Ini kaitannya dengan takutnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Yang panjangan tidak boleh menilai negatif, tidak boleh menilai negatif terhadap larinya Nabi Musa dari kejaran tentaranya Fir'aun. Nyuwun tolong surah 28 ayat yang ke-20 ya. Nggih, mudah-mudahan tidak salah ya. Ayat yang ke-20 dan 21. Saya baca saja. Nggih. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, Nggih. Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Nah, itu Pak. Jadi ini ada orang yang memberitahu sama Nabi Musa, wajah arjulun min aqsal madinati yas'a. Yas'a itu bergegas lari, sa'i itu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah haji dan umrah mudah-mudahan diterima sama Allah SWT. Amin. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Amin. Ini ada keterangan ja'a rajulun min aqsal Madinah, maka datanglah seorang laki-laki dari kota, pojok kota dari bergegas sa'i yas'a. Lalu dia mengatakan, ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka. Musa, itu para pembesar negeri ini sedang berunding. Berunding itu bahasa populernya apa? Berunding. Musa, para pembesar negeri ini sedang berunding. Itu maksudnya Fir'aun dan kabinetnya, gitu ya. Kabinet gemuk, nah begitu. Kabinetnya Fir'aun. Ya mungkin aja itu. Karena penguasa saat itu ya ini yang dibidik itu Musa. Ada banyak keterangan dianggap Musa itu merecoki kerajaannya Fir'aun. Padahal Musa, yang dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah gerakan perubahan ya, untuk menata keadaan masyarakat yang tidak karu-karuan tadi, yang zalim tadi, lalu dimunculkan sosok Nabi Musa. Nah begitu. Saya pakai bahasa-bahasa di YouTube itu supaya gampang difahami maksud saya itu ya. Ya, supaya mengerti. Itu ada orang dari ujung kota bergegas memberitahu sama Nabi Musa, innal malah ayatamiruna bika liyaqtuluka. Musa, para pembesar negeri ini sedang berunding. Kalau pakai bahasa sekarang, pembesar negeri ini itu sedang berunding itu sidang kabinet bidang politik dan keamanan. Karena dianggap Musa ini akan mengganggu stabilitas negara Mesir kuno. Nah, begitu. Apa nasihatnya orang itu? Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat. Fakhruj inni laka minan nasihin ya.
Kamu keluar dari sini. Saya cuma kasih nasihat saja daripada kamu nanti dipersekusi oleh Fir'aun dan tentaranya. Ya memang bapak-bapak sekalian, ini nabi lah. Hampir semua nabi itu ada musuh. Nanti dalam kitab yang lain itu ada keterangan. A'da'ut tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Nabi itu membawa bendera tauhid. Bendera itu jangan diartikan itu lambang terus tulisannya lain. Enggak, membawa misi tauhid. Tapi tidak ada nabi tidak dimusuhi itu. Ada dalilnya. Mudah-mudahan jenengan dan saya diberi umur panjang sama Allah SWT. Ya. Nanti bisa ngaji di kitab yang lain lagi. Ini baru bab 32, baru separuh ya. Nanti kalau separuh lagi ganti yang lain. Jadi orang ini memberitahu sama Nabi Musa. Orang ini kok tahu Pak kalau ada gerakannya Fir'aun mau membunuh Nabi Musa tadi. Kira-kira orang ini wartawan senior yang biasanya tahu gerak-gerik, tahu informasi kan wartawan ya. Orang biasa dengan saya kan tidak tahu apa-apa. Ini kelihatannya tahu saja, namanya wartawan, berita apa saja dia ngerti. Kok bisa bocor gitu ya? Apa namanya, informasi yang sangat serius berkaitan dengan kedudukannya Nabi Musa. Nabi Musa disuruh keluar oleh orang itu tadi karena mau dibunuh oleh tentaranya Fir'aun. Jadi orang jahat itu zaman dulu ya. 2024 masih ada nggak kira-kira? Ya cari sendiri aja ya. Lanjut Pak, monggo. Maka keluarlah dia Musa dari kota itu dengan rasa takut. Nah itu maksudnya Pak. Nabi Musa keluar dari kota itu tapi ada rasa takutnya. Boleh nggak Pak? Boleh. Boleh. Mengurangi iman? Tidak. Enggak. Mengurangi tauhid? Apa boleh Pak jangan dan saya mengatakan Nabi kok goci? Boleh? Goci itu apa ya? Hati. Takut. Penakut? Enggak. Ini biasa, normal Pak. Itu biasa-biasa saja ya. Tidak mengurangi iman. Jadi tauhid itu tidak dikebiauya sembarang tidak boleh. Enggak. Dimensi-dimensi mana yang boleh takut tadi? Dan dimensi-dimensi mana yang tidak boleh? Nah ini khauf at-tabi'i, ya makhluknya Allah, ya punya rasa itu. Lalu Nabi Musa keluar dari kota itu dalam keadaan takut, fakharaja minha khaifan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nah, di pelariannya tadi, monggo Pak. Waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Okay, dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Jadi dua yang dilakukan Nabi Musa. Karena secara fisik Nabi Musa tidak punya kekuatan dibandingkan dengan kekuatannya siapa? Fir'aun. Tentara Pak, ya. Yang punya kekuatan siapa? Fir'aun apa Nabi Musa? Fir'aun. Harta benda sebanyak-banyaknya didukung oleh Pak Korun, konglomeratnya. Siapa? Ya Fir'aun, bukan Nabi Musa. Ya, yang punya intelijen siapa? Ya Fir'aun juga. Nabi Musa nggak punya. Maka yang dilakukan Nabi Musa dua. Nah ini siapa saja, mohon maaf ini bukan politik, tidak boleh kemudian bersikap seperti Fir'aun. Jangan-jangan yang dipersekusi oleh Fir'aun tadi itu adalah berdoa seperti ini. Ya taraqqab, waspada. Terus berdoa, Rabbi najjini minal qaumidz dzalimin. Ya Allah selamatkan aku dari orang yang apa? Zalim. Zalim enggak Fir'aun itu Pak? Zalim. Nabi Musa diselamatkan enggak? Selamatkan. Sama Allah. Caranya? Halo? Nabi Musa itu loh diselamatkan enggak sama Allah? Iya. Caranya? Apakah Nabi Musa diungsikan ke negara lain? Enggak. Apakah Nabi Musa diberi mukjizat yang nggak bisa dideteksi oleh Fir'aun? Enggak juga. Tapi apa? Fir'aun ditenggelamkan. Nah, selesai perkara. Ini sudah musuhnya Allah kalau begitu. Orang Islam tidak boleh menyepelekan kekuatannya Allah itu, Pak.
Perang Badar yang sudah pernah saya terangkan itu. Menang nggak umat Islam? Menang. Badar jumlahnya berapa? 300. Bandingannya orang kafir berapa? 3 kali lipat, 1000 lebih. Kok bisa menang? Yang turun tangan Allah. Caranya gimana? Ada 1000 malaikat diturunkan. Tidak tahu para sahabat. Dan itu ada dalilnya. Dan itu bisa dipercaya dalam dimensi iman kita. Orang kafir dipenggal lehernya sama malaikat-malaikat tadi. Sadis Pak? Enggak, yang merintah Allah. Ya, kalau Allah yang merintah itu makhluknya Allah dari tidak ada menjadi ada, dibesarkan oleh Allah, hidup di buminya Allah, nanti dimatikan sama Allah. Ini menentang Nabi, menentang agama, dihabisi sama malaikat. Yang menyuruh siapa? Allah. Enggak sadis itu Pak, biasa-biasa saja. Nah, begitu. Nabi Musa juga begitu. Raja kok ditenggelamkan? Ya terserah Allah. Ya. Modalnya apa Nabi Musa? Doa. Najjini minal qaumid dzalimin. Selamatkan aku dari orang yang apa? Zalim. Nah, itu ditiru adik-adik kita itu loh. Wa asyghilir zalimin bidzalimin. Ada begitu Pak? Ada. Terus ya? Wah. Ini perlu dilatih. Wa akhrijna min bainihim salimin. Kayak apa ya? Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cuma ada yang mengatakan itu sholawat. Nah itu beda lagi. Ini sholawat apa bukan? Nanti lain kali pembahasannya. Tapi inti doanya kan bagus. Ya. Wa asyghilil zalimina bidzalimin. Ya Allah, orang yang zalim itu jangan menzalimi kami orang baik-baik kok. Ya. Menzalimi sesama temannya saja. Wa asyghilil zalimina bidzalimin. Itu kira-kira mengadopsi dari doanya Nabi Musa. Najjini minal qaumid dzalimin. Diselamatkan. Lari dari Nabi Musa. Tenggelam Fir'aun. Tapi Fir'aun itu tobat Pak. Tobat. Tapi terlambat nggak? Terlambat. Di mana posisinya dia tobat? Masih di istana gagah perkasa itu? Atau dengan PD-nya mengejar Nabi Musa itu? Atau sudah di tengah-tengah mana? Laut. Laut. Dan muncul tenggelam, muncul tenggelam. Di situ ngomong, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Oh, kalau begitu aku beriman sama Tuhannya Musa dan Harun. Terlambat nggak? Terlambat. Sama Allah diapakan malah? Tenggelam. Tenggelamkan sekali. Mati ya Pak? Mati. Mati. Ya. Sampai sekarang jasadnya masih ada? Ada. Itu ada dalilnya di Quran dan betul menurut sejarah bahwa ini Fir'aun yang pernah ngejar-ngejar Nabi Musa itu. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kamu tak matikan tapi badanmu tak selamatkan. Supaya apa? Orang-orang yang berkuasa setelah kamu itu bisa mengambil pelajaran. Oh, ini bagus Pak. Islam itu Masya Allah ya. Jadi takut yang ini, takut yang tidak mengurangi sedikit pun iman. Ya, oh, terlalu panjang tadi keterangannya ya. Dua, takut yang kedua. Takut yang kedua itu ayatrukal insanu ma yajibu alaihi khaufan min ba'din nasi. Takut yang kedua adalah takut orang itu tidak menjalankan kewajiban karena takut manusia. Nah ini, Mas, nggak poso? Enggak Pak. Kenapa? Sini nggak ada orang poso Pak. Kalau saya poso diintimidasi. Kalau begitu ya nggak poso aja bisa. Boleh Pak? Ini mengurangi iman. Kok ada orang Islam nggak poso misalnya begitu ya? Karena takut dipersekusi orang. Nah, cuma yang diterangkan di sini di dalam Quran itu orang tidak menjalankan kewajiban karena takut orang lain
itu tidak boleh, itu bisa merusak iman tadi. Mengapa tidak menjalankan kewajiban? Takut. Takut apa? Takut manusia. Nggak boleh mas, bisa mengurangi iman. Lah, amar ma'ruf nahi munkar itu juga kewajiban. Orang tidak menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi munkar karena takut sesama manusia. Itu kita bisa lihat di surat An-Nisa ayat 98. Ya. Surat apa tadi, Pak? An-Nisa. An-Nisa ayat 98. Ya, 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Nah, ini Pak ya. Walaupun sebagian ahli tafsir itu mengatakan ayat ini khususnya adalah orang-orang Mekah yang tidak ikut hijrah ke Madinah. Muslim tapi tidak seberapa kuat ya. Nabi hijrah ke Madinah, ke Yathrib, dia tidak ikut. Nah di Mekah itu kemudian dipersekusi, diintimidasi oleh orang-orang apa? Kafir Mekah. Akhirnya dia tidak menjalankan ibadah. Nah ini digambarkan di Quran seperti begitu. Apa bahasa Indonesianya, Bang? Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi diri sendiri. Ya, dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi diri sendiri itu banyak dosa. Mudah-mudahan panjenengan dan saya ketika dibundut sama Allah itu dengan kasih sayang dan sudah dibersihkan dari dosa. Amin. Betul Pak? Sebenarnya ya saya dan panjenengan tidak usah diberitahu, Pak, Bu, orang itu bisa mati loh. Ngerti nggak kalau orang itu pasti mati, Pak? Ngerti. Orang itu loh tanpa diberitahu bahwa besok itu akan mati, ngerti nggak kalau dirinya itu besok-besok akan mati? Ngerti. Ngerti. Tapi kenapa diberitahu? Yang penting ada apa di balik kematian. Nah itu. Kalau nggak ada apa-apa ya nggak usah bangun masjid, nggak usah jujur, nggak usah datang ke masjid. As-salatu khairum minan naum. Enak mana tidur sama ke masjid? Tidur. Tidur. Enak tidur. Kalau sampai jawab enak ke masjid, goroh. Saya tanya enaknya loh. Ya. Di situ. Ya. Habis sholat maghrib ada pengajian, enak mana menunggu sampai isya dibandingkan dengan pulang nyeruput kopi. Enak di masjid sambil nyeruput kopi. Ya itulah variasinya orang ngomong. Nah ini ada orang-orang yang dimatikan sama malaikat, dicabut nyawanya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita besok semuanya husnul khotimah ya. Dimasukkan ke dalam golongan orang-orang soleh. Tapi saya sering motivasi berdasarkan hadis gini. Orang SM itu nggak usah khawatir Pak, jenengan itu. Ustaz, tambah tua Ustaz. Oh mesti ya Pak, nggak masalah. Nggak usah getun jadi tua itu. Ustaz nanti tambah tua banyak penyakitnya. Jawabannya apa? Iya, dipakai 60 tahun, 70 tahun kok. Nanti mati lah, enggak apa-apa Pak. Mati itu enggak sendirian kok. Yang jadi masalah itu orang yang kalau mati enggak masuk surga. Nah itu jadi masalah. Maka jenengan dan saya itu dan keluarga yang dibidik harus satu apa? Surga. Nah gitu loh. Itu wis masih madhabnya apa saja, alirannya apa saja, organisasinya apa saja. Karena saya tidak pernah membeda-bedakan itu. Semua itu saudara kita umat Islam. Ya. Tidak boleh saling membenci satu dengan yang lain. Apalagi orang itu membawa sunnah Nabi dibenci, tidak boleh juga ya. Nah begitu. Jadi orang Islam itu begitu ya. Harus visi misinya itu akhirat dan surga. Cuma tipsnya salah satunya, mohon maaf ini bukan karena saya yang mengajar, tidak boleh mati membawa syirik. Itu sudah harga mati. Pasti tidak akan diampuni kalau dibawa sampai mati dosa syirik. Tapi kalau yang lain-lain pernah nggak sholat, pernah bohong, pernah ini, itu masih kemungkinannya diampuni. Ini agak panjang keterangannya, nanti kita ketemu di bab-bab itu. Tapi kalau syirik itu harga mati sudah. Ya, jangan tanya kiai mana saja itu jawabannya begitu. Wong saya tidak kiai aja bisa jawab kok ya.
Wallahu a'lam. Jadi ini ada orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan mendolimi diri sendiri, artinya banyak dosa. Innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Kalau orang itu ditanya sama malaikat, monggo Pak. Mereka, para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Qalu fima kuntum. Pak, ini gimana Bu? Gimana jenengan kok mati masih banyak dosa itu loh. Nah, ini kan peringatan untuk kita di 2024 ini. Mumpung belum Mati. Kok takut gitu Mas? Iya Pak, ya. Fima kuntum, kenapa sampai mati kok sampai membawa dosa? Ah, jawabannya orang ini, monggo. Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Ya, itu tadi saya katakan kaitannya dengan Mekah. Tidak boleh, tidak menjalankan kewajiban karena diintimidasi orang-orang kafir. Ya, daripada begitu gak poso aja, daripada begitu tidak amar ma'ruf nahi munkar. Nah, begitu. Jadi di level individu maupun di level nasional umat Islam tidak boleh, harus tetap amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kalau tidak menjalankan itu nanti kena ayat ini. Kenapa kamu tidak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar? Kami orang yang tertindas, kunna mustad'afina fil ardh. Kata malaikat apa? Monggo. Mereka, para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah ya, di bumi itu? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Loh Pak, buminya Allah itu kan luas, mestinya sampean kan bisa pindah. Nah di syariat Islam, kalau di satu daerah, satu teritorial, satu wilayah, orang Islam itu diintimidasi, tidak bisa menjalankan kewajiban syariat, disuruh apa? Pindah. Lah jujur saja, kekuatan persatuan umat Islam itu belum begitu. Taruhlah dunia, bukan ilmu saya. Kalau ada umat Islam di satu daerah, satu negara itu ditekan, dipersekusi, ya, lalu mestinya semua negara itu rame-rame yang mayoritas penduduknya beragama menekan negara itu, membuat resolusi begitu. Nah kan belum begitu. Saya masih ingat 74, 75, 76 itu ada organisasi konferensi Islam, ya, OKI. Punya gigi nggak saat itu? Oh kuat sekali. Ya, sekarang kan ada apa-apanya. Ya, apalagi tahun 70-an itu minyak Arab Saudi dan Timur Tengah itu masih mendominasi energi dunia. Ya. Nah, ini agak panjang. Tapi umat Islam kan tidak begitu sekarang. Dalam regional aja di negara kita itu masih ada saja sebagian saudara kita yang tidak simpatik sesama saudara umat Islam yang lain. Tidak boleh, beda nggak apa-apa, tapi tidak boleh tidak simpatik. Itu sahabat kita dan saudara kita. Ya, ini diingatkan sama malaikat, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kenapa kamu tidak pindah itu? Kalau begitu, ya, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam. Terus? Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, jadi saya sudah menerangkan dua sepintas tadi, khauf atau bi'i yang secara naluriah tadi boleh tidak mengurangi iman. Ini yang model kedua, ya, ayatrukal insanu ala ma yajibu alaihi khaufan min ba'din nasi. Orang itu tidak menjalankan kewajiban karena takut manusia, tidak boleh mengurangi iman. Yang ketiga, ini yang penting, Pak. Yang penting KB juga ya. Yang ketiga itu apa? Ya, orang takut kepada berhala, takut kepada selain dari Allah. Ini dimensinya syirik. Yunafi kamala taufik. Saya beri contoh, Mas. Ini contoh aja, nanti ada pembahasan. Ya. Oh, sudah lewat pembahasannya. Kenapa kamu kok enggak jadi beli rumah itu? Katanya kemarin dilihat, iya Pak, sudah cocok harganya, sudah ini dan sebagainya. Tapi ternyata rumahnya menghadap ke utara. Loh, kenapa? Saya itu kan lahirnya Rebu Pahing, istri saya itu Jumat Pon. Tidak boleh memberi rumah menghadap utara. Takut saya Pak.
Saya tanya panjenengan, ini mohon maaf bukan mengolok-olok, ini pengajian ya, pikiran agama. Ada nggak orang punya pikiran kayak begitu, Pak? Ada. Itu menguatkan tauhid apa menyalahi tauhid? Menyalahi. Nah, itu kata kalau ada yang membisik-bisikkan begitu di telinga kita atau di hati kita, itu setan kata tauhid itu. Innama dzalikumus syaiton, itu setan yukhawifu awliya'ahu, yang menakut-nakuti sama teman-temannya. Fala takhafuhum wa khafuni, jangan takut mereka, takut sama saya. In kuntum mu'minin, kalau kamu itu orang beriman. Orang beriman kalau jenengan itu bolonya itu Allah, Pak. Ya. Jadi itu takut yang begitu itu apa namanya bisa mengurangi bukan hanya kesempurnaan iman, mengurangi tauhid, bahkan bisa terjerumus pada perbuatan apa? Syirik. Ya, ada orang sudah terpilih dalam satu institusi atau dalam satu teritorial kewilayahan. Loh, Pak, Bu, katanya dilantik. Iya, Mas. Nunggu apa? Nanti nunggu Senin Pahing. Loh, kenapa dilantik aja kok nunggu Senin Pahing? Itu kuat. Kuat gimana itu? Supaya nanti dalam perjalanan saya memangku jabatan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nggak ada yang recoki. Nah, ini mohon maaf Pak ya, pikiran-pikiran begitu itu merusak akidah itu. Ya, dari mana Allah itu kok bisa didikte dengan pikiran kayak begitu? Ya, nah itu. Maka kata surat Al-Imran 175 itu setan. Setan, ya. Maka jenengan dan saya itu tidak boleh tunduk kepada setan. Surat Al-Imran ya tadi ya, ayat 175 ya. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti. Iya. Saya tanya Pak, mohon maaf ini bukan mengolok. Setan itu minal jinnati saja atau minal jinnati wanas? Wanas. Minal jinnati wanas. Wanas. Tapi jenengan dan saya atau pikiran saya, hati kita semuanya tidak boleh mengarah ke siapa-siapa. Hanya diinformasikan di Quran bahwa ada setan dari unsur siapa? Manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, kami jadikan pada tiap-tiap nabi itu musuh. Siapa Mas musuhnya? Syayatinal insi wal jinni, setan-setan dari unsur manusia dan jin. Itu loh di tempat yang lain saya menerangkan begitu ada yang tanya, Ustaz kalau begitu setan dasireng Ustaz. Ya tergantung Pak. Kalau masih muda berarti apa? Ireng. Dasireng. Kalau sudah tua? Tas putih. Nah, ini guyon. Jadi itu loh ada, ya, masya Allah, dengan itu dimotivasi dengan akidah yang kuat, keyakinan kita. Itu setan Pak, yang begitu. Apapun itu ya, tidak boleh diyakini. Selalu ada. Lanjut Pak, terjemahnya. Dengan teman-teman setianya. Ya itu artinya yang demikian itu adalah setan yang menakut-nakuti teman setianya tadi. Terus karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman. Nah itu namanya takut berhala. Orang pindah rumah hari ini nggak cocok ya, takut. Itu sama saja Pak. Dimensinya tatoyur kemarin sudah dibahas itu. Ya. Orang mau pergi, tidak jadi. Kenapa Mas? Tidak jadi pergi. Wah, tak lihat di kalendernya ini ternyata pas meninggalnya mbah saya itu. Itu bahasa Jawanya apa itu? Pas? Ngeblaki. Hah? Ngeblaki. Ngeblaki apa? Jelungupe. Jangan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita, mbah kita yang sudah digundut diberi rahmat sama Allah. Amin. Kita tidak mempermainkan itu. Kewajiban kita sebagai anak cucunya mendoakan. Ya, kalau ibu kita, bapak kita sudah wafat itu tidak ngerti. Anak saya hari ini jam ini sedang apa? Ternyata di masjid ngaji sambil mendoakan orang tua. Wah, biasa.
Ya, mudah-mudahan besok kita ketika sudah nggak ada juga anak kita rajin ngaji ya, mendoakan orang tuanya. Terakhir beberapa menit aja, terlalu lama. Tadi sudah saya sebutkan 3. Pertama, takut yang tabi'in, naluriah manusia. Yang kedua adalah takut yang bisa mengurangi kesempurnaan iman. Orang tidak menjalankan kewajiban karena takut manusia. Dan yang ketiga adalah takut yang berkaitan dengan berhala. Dan itu bisa syirik gitu ya, tidak boleh. Nah yang terakhir adalah takut yang khauful ibadah, takut sama Allah. Kalau takut sama Allah itu dimensinya ibadah. Kalau dimensinya ibadah, tadallul, merendah-rendahkan diri, wa ta'zim, dan mengagungkan Allah. Jadi orang ibadah kepada Allah itu karena ada rasa takut itu tadi, karakternya 2. Tadallul, merendah-rendahkan diri. Yang kedua, ta'zim, mengagungkan Allah. Jadi tadallul wa ta'zim, merendah-rendahkan diri dan mengagungkan itu sebagai wujud daripada orang punya rasa takut sama Allah. Kita sebagai orang beriman itu kalau sudah terbiasa sholat dengan sebaik-baiknya, jelas ya, ada rasa merasa tidak ada apa-apanya nggak Pak ketika sujud atau rukuk itu ya? Ya, oh ternyata saya juga nggak ada. Ketika sakit, ya, itu loh. Lalu orang itu merendahkan diri. Makanya sholat itu dimulai dari apa? Allahu Akbar. Bahasa Indonesianya itu apa? Allah benar-benar yang maha apa? Oh, kalau begitu sekuat-kuatnya saya itu ada masa tidak kuat. Karena yang besar itu Allah. Oh, kalau begitu sepinter-pinternya saya hanya ada Allah yang lebih. Oh, segagah-gagahnya saya hanya ada Allah. Terus begitu. Ya. Nah, orang yang punya segala-galanya lalu dia sholat, lalu memaknai dari satu gerakan saja, lesannya mengatakan Allahu Akbar, maka segala-galanya menjadi apa? Kecil. Terus sampean kan bisa menentukan segala-galanya Pak, punya kewenangan. Iya Mas, tapi saya ini sholat ya. Tiap hari menyatakan Allah yang lebih agung, lebih besar. Maka saya ini loh nggak ada apa-apanya. Ya, saya ini bisa mati nantinya. Makanya hati-hati dalam hidup ini. Walaupun saya ini punya. Ini namanya tadallul, merendahkan diri sekaligus ta'zim. Ya, ta'zim itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain diterangkan innama ya'muru masajidallahi, surat At-Taubah ayat yang ke-18. Ya, surat At-Taubah surat 9 ya. Iya. Inilah karakternya orang yang punya rasa takut sama Allah tadi yang saya sebutkan di awal tadi ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata walam yakhsha illallaha fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi kalau orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, ada kewajiban untuk memakmurkan apa? Masjid. Nah, seperti jenengan tadi. Terus serta tetap mendirikan sholat, terus menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Ini jangan salah paham Pak. Saya tadi di awal menyebutkan, saya pernah khutbah menerangkan takutnya Nabi Musa waktu itu COVID-19. Takut COVID lalu orang pakai protokol kesehatan. Ada yang protes. Ustaz, orang itu tidak boleh takut sama siapa-siapa kecuali Allah. Loh benar, tapi dimensinya beda. Ada takut yang mana, yang mana, yang mana, yang mana. Nah, takut sama Allah itu yang ini, aspeknya ibadah. Kalau takut sama binatang buas, itu boleh. Dan itu juga, bagian dari iman kita, harus menjauh. Takut mau dikejar orang, ya lari, seperti Nabi Musa. Masih nggak mau menerima. Orang Islam itu harus takut sama Allah. Wah, nggak begitu. Ya, angin tuturan ya Pak ya. Sudah sendiri-sendiri. Ya. Jadi dikiranya takut sama Allah itu semuanya ngawur gitu loh Pak. Enggak, ada lain. Ya.
Ada tempatnya sendiri. Mana takut sama Allah, mana takut binatang buas, mana takut tidak menjalankan kewajiban, mana takut berhala. Nah, katanya dia enggak, takut hanya Allah. Nah, saya ngeyel ini. Makanya angel itu kurang. Jadi innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Tidak takut siapa-siapa kecuali Allah. Nah, itulah karena tidak takut siapa-siapa kecuali Allah, lalu melahirkan ibadah. Nah, kalau ibadah tadallul, merendahkan diri. Sekaligus apa? Ta'zim, mengagungkan Allah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, mudah-mudahan jenengan dan saya serta keluarga kita semuanya itu dalam petunjuk dan ridhonya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah, diberikan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.